Selamat pagi, suster, bapak, ibu, anak-anak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber kasih dan keselamatan, kasih-Mu mengalir laksana sungai dalam hati kami yang kami rasakan setiap hari. Kita patut bersyukur berkat kasih-Nya, kita menjadi anak-anak Kristus. Bapa, kami sadar bahwa kesalahan dan cacat kami tak terhitung banyaknya. Namun, kasih-Mu tak terbatas dan selalu ada ruang yang Kau berikan agar kami bisa lebih baik dan layak di hadapan-Mu. Bapa, tambahkanlah iman kami dan utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mampu menjadi pewarta Injil-Mu, supaya murid-murid-Mu semakin bertambah. Ya Tuhan, terangilah hidup kami dengan firman-Mu, yang adalah pelita bagi jalan kami. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka juga, "Di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita layak bersyukur kepada Allah karena pengikut Kristus di Kolose terus bertambah dalam iman, harapan, dan kasih. Ini berkat usaha mereka yang telah memberitakan Injil dengan setia. Kita patut bersyukur karena kerja keras para pewarta Injil. Kita boleh mengenal Injil dan menjadi pengikut Kristus dalam gereja Katolik. Namun,
Pewarta Injil tidak boleh berhenti dalam lingkungan atau kelompok kita saja, tetapi ke seluruh dunia. Kita mempunyai tanggung jawab untuk mewartakan Injil ke tempat lain, seperti yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Salah satu bagian dari pewarta Injil adalah peduli terhadap keadaan orang-orang Katolik di keuskupan lain. Teknologi informatika yang semakin canggih memudahkan kita semakin mengetahui sukacita, keprihatinan, dan perkembangan saudara-saudari kita yang ada di keuskupan yang membutuhkan bantuan kita. Jumlah mereka berkurang. Tidak sedikit berpindah agama karena alasan ekonomi. Mereka kekurangan tenaga pastoral dan katekis yang melayani kebutuhan rohani mereka. Masih banyak bangunan gereja yang belum berdinding atau hampir runtuh. Semoga hati kita tergerak membantu mereka. Kita dapat ikut mendanai proyek-proyek mereka, atau kita dapat menjadi relawan tenaga pastoral, katekis, tenaga medis, atau penyuluh pengembang ekonomi untuk beberapa waktu. Dengan demikian, sukacita dan keprihatinan mereka sungguh menjadi sukacita dan keprihatinan kita bersama. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas sabda-Mu yang menuntun pikiran, perkataan, dan perbuatan kami untuk setia menjadi pengikut-Mu dan menjadi pewarta sabda-Mu. Betapa besar kasih setia-Mu Tuhan terhadap kami orang berdosa. Pakailah kami menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia ini, agar sabda-Mu tertanam dalam hati kami. Demikianlah permohonan kami ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.